Ya, pemirsa, berbicara soal neraca dagang Indonesia, surplus yang dibukukan pada November 2023 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 4,62 miliar dolar. Adapun komoditas penyumbang surplus non-migas antara lain bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewan atau nabati atau HS15 dan juga besi dan baja atau HS72. Nilai ekspor Indonesia pada November tercatat 22 miliar atau turun 0,67% dibandingkan Oktober 2023. Sementara secara tahunan nilai ekspor ini tercatat turun 8,56%. Ya, menurut BPS, penurunan ekspor pada November didorong oleh penurunan ekspor non-migas terutama pada golongan barang bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewan atau nabati HS15 dan juga pulp dari kayu atau HS47. Secara total, ekspor non-migas naik 7,42% dengan nilai 20,78 miliar dolar. Adapun di sisi lain, pemirsa, nilai impor Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar 19,59 miliar dolar atau naik 4,89% dibandingkan Oktober 2023. Sementara dibandingkan dengan November 2022, nilai impor naik 3,29%. Di mana tercatat pada November 2022 nilai impor mencapai 18,96 miliar dolar Amerika. Lebih rinci, BPS menuturkan impor migas November 2023 mencapai 3,49 miliar dolar atau naik 8,79% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Adapun untuk impor non-migas mencapai 16,1 miliar dolar atau naik sebesar 4,08%. Peningkatan impor non-migas secara bulanan ini disebabkan oleh peran komoditas. Ya, pemirsa, meski tercatat surplus, ekspor Indonesia ternyata mengalami pelemahan pada November 2023. Bagaimana data selengkapnya? Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia mengantongi surplus neraca dagang sebesar 2,41 miliar dolar Amerika pada November 2023. Surplus ini merupakan surplus ke-43 kalinya sejak Mei 2021. Meski surplus, namun ekspor Indonesia ternyata terus mengalami pelemahan. Tercatat, ekspor kumulatif Indonesia pada periode Januari hingga November 2023 mencapai 236,41 miliar dolar atau turun 11,83% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Total ekspor pada periode Januari sampai dengan November 2023 mencapai 236,41 miliar US dollar atau turun 11,83% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor non-migas mencapai 221,96 miliar US dollar atau turun 12,47%. Sedangkan ekspor migas mencapai 14,44 miliar US dollar atau turun 0,67%. BPS melaporkan sepanjang Januari-November 2023, ekspor non-migas mencapai 221,96 miliar dolar Amerika atau turun 12,47%. Sementara itu, ekspor migas tercatat 14,44 miliar dolar atau turun 0,67% dari pencapaian pada 2022. Dengan demikian, penurunan ekspor Indonesia dipicu oleh penurunan ekspor komoditas non-migas. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, di tengah melemahnya ekspor Indonesia dan juga surplus neraca perdagangan yang menurun, Bank Indonesia tetap menganggap positif capaian surplus ini dapat menjaga stabilitas eksternal Indonesia. Ya, surplus neraca perdagangan November 2023 terutama bersumber dari berlanjutnya surplus neraca perdagangan non-migas. Neraca perdagangan non-migas tercatat surplus 4,62 miliar dolar Amerika. Didorong ekspor non-migas yang mencapai 20,72 miliar dolar. Kinerja positif ekspor non-migas didukung oleh tetap kuatnya ekspor komoditas berbasis sumber daya alam seperti minyak sawit mentah, batu bara, logam mulia dan juga timah. Juga ditopang oleh ekspor produk manufaktur perlengkapan elektrik, sedangkan neraca perdagangan migas pada November 2023 mencatat defisit sebesar 2,21 miliar dolar. Hal ini sejalan dengan peningkatan impor migas di tengah ekspor migas yang mengalami penurunan. Lebih lanjut, pemirsa, Bank Indonesia juga menyatakan akan menggandeng pemerintah dan juga otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal Indonesia sambil mendukung pemulihan ekonomi.
Ya, Bank Indonesia menganggap capaian ini masih cukup positif di tengah berbagai tantangan global yang ada. Sementara itu pemirsa, tak hanya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan juga turut merespon capaian neraca dagang Indonesia per November 2023. Terutama maksud kami terkait pelemahan ekspor yang memang tampak ataupun jelas terjadi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh BPS terutama di periode Januari hingga November 2023. Lantas bagaimana penilaian Kementerian Keuangan terkait hal tersebut? Berikut informasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat kondisi perdagangan luar negeri Indonesia relatif masih mampu terjaga. Hal tersebut tercermin dari neraca perdagangan yang surplus selama 43 bulan berturut-turut. Sri Mulyani menyampaikan meski surplus ekspor masih mengalami tekanan seiring dengan pelemahan ekonomi global yang terkontraksi 8,6% secara tahunan per November 2023. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menilai kinerja ekspor 2023 terkontraksi akibat baseline 2022 yang cukup tinggi. Meski demikian, ia memproyeksikan kinerja ekspor 2024 akan mulai kembali normal. Sementara secara sektoral, Febrio melihat sektor manufaktur masih berpeluang besar dengan hilirisasi yang berlanjut. Selain itu, sektor pariwisata seperti transportasi dan akomodasi yang semakin baik menjadi penopang kinerja perdagangan tersebut. Adapun sebelumnya, Badan Pusat Statistik melaporkan total ekspor November 2023 mencapai 22 miliar dolar Amerika Serikat dan impor senilai 19,59 miliar dolar Amerika Serikat. Alhasil, neraca dagang Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar 2,41 miliar dolar Amerika Serikat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari Bank Indonesia kita ke Kementerian Keuangan, di mana Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan capaian surplus neraca dagang mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia yang masih terjaga di tengah peningkatan risiko global. Kepala BKF menyebut perlambatan permintaan global yang mempengaruhi aktivitas perdagangan tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga dihadapi oleh negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang mencatatkan kontraksi pada aktivitas ekspor dan impor. Pada level regional misalnya kontraksi ekspor dan impor juga terjadi di Malaysia dan Singapura. Kepala BKF mengatakan beberapa kebijakan pemerintah seperti keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, dan diversifikasi negara mitra dagang utama diharapkan juga mampu tetap menjaga kinerja positif ekspor Indonesia di tengah aktivitas global yang masih menantang. Ya pemirsa, ekspor dan juga impor dan juga surplus neraca dagang sebagai salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini seharusnya bisa dapat terus dijaga, di mana kemudian ekspor bisa terus ditingkatkan sambil meningkatkan kapasitas dari produksi di dalam negeri. Sambil impor ini untuk barang-barang prioritas, terutama untuk barang-barang produksi, ini juga bisa tetap dijaga karena memang penurunan impor tidak melulu berarti baik dan kenaikan impor juga tidak melulu berarti buruk, sehingga memang kedua sisi harus tetap dijaga oleh semua stakeholder ataupun pemangku kepentingan terutama pemerintah dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tahun 2023 dan juga di tahun-tahun berikutnya. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.